Segala sesuatu yang harus dipamerkan, pamerkan. Segala sesuatu yang harus diunjukin, unjukin. Yang harus didemonstratifkan, demonstratifkan. Agar customer mendapat segala sesuatu dari hal positif bersama show of force-mu. Unjuk kekuatan, unjuk potensi, demonstrasikan segala sesuatu yang ada, yang menimbulkan kans, peluang, dan kemungkinan peningkatan kinerja toko atau UMKM-mu bersama customer loyalmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Tema kita show of force. Show of force kayak kalau bahasa kita di zaman pemerintahan Pak Harto namanya unjuk gigi gitu ya. Tapi di zaman pemerintahan Prabowo saat ini namanya unjuk kekuatan, unjuk kebolehan, unjuk potensi, unjuk bakat, unjuk apapun yang ada pada dirimu dan yang sudah Allah titipkan pada dirimu. Nah, itu kaitannya apa tuh? Ya ada 3 minimal. Betapa banyak UMKM, franchise, kemitraan, retail, nggak berani show of the force. Apa tadi? Show of the force atau show of force. Show of force. Gitulah. Unjuk gigi nggak berani. Show of force gitu ya. Nggak berani mereka unjuk gigi. Nggak berani unjuk kekuatan. Nggak berani unjuk potensi. Nggak berani unjuk keunggulan. Tapi mereka mau unggul dari kompetitor. Aneh gak sih? Satu, itu yang pertama. Yang kedua, kalaupun dipaksa, malu-malu kucing. Ya kayak kita kenalan sama orang tuanya si X gitu misalnya, kan nggak perlu juga. Loh, kenapa aku hanya dipajang di depan cuma 3 karton? Takutnya dianggap lebay sama kompetitor. Justru ini dianggap tidak lebay. Dagang itu harus lebay ya, harus demonstratif gitu, harus berlebihan ya. Yang penting jangan melampaui kepala kita gitu loh. Karena kan tingginya orang Indonesia 168 sampai 175 ya. Ya 80 lah ya sampai 90 lah ya tumpukannya masih jamak ya. Jangan semeter lebih, nanti dibanding kepala. Ini kagak, 3 karton, kebayang gak sih 3 karton? Ini apa nih? Di depan lagi pinggir jalan. Ya yang penting nunjukin bahwa kita jual aqua galon, aqua ini. Iya, tapi nggak begitu juga. Jadi show of force-nya itu, show of force ya. Show of force-nya unjuk giginya ragu-ragu, tapi dilakukan, direalisasikan. Ya tapi kan jadi bantet. Jadi kayaknya mau enggak. Terkesan ada nggak adanya sama aja, malah ngerusak format di mana kita harus unjukin, kita punya lo Aqua, kita punya lo Lemin, kita punya lo Cleo, kita punya lo Prima, kita punya apa lagi? Aku Viva ya dari Saip Mas. Kita punya apa lagi? Banyak sih ya. Ada Batavia gitu kan, ada apa lagi? Ada Aires gitu ya, kalau dulu ada Ades, ada Ron 88 gitu. Unjukin semua biar semua customer, oh iya, air mineralnya bukan cuma satu brand kan gitu ya. Unjuk gigi, unjuk kekuatan, unjuk potensi wajib. Kenapa? Kita lagi dagang. Kita bukan saatnya untuk saya malu ngunjukin barang dagangan saya tutupin aja. Waduh. Ini dagang apa main petak umpet gitu ya. Jadi unjukin segala sesuatu yang menyebabkan customer, wih, Masya Allah, lapar mata gitu. Banyak dia punya air putih, gitu. Banyak dia punya mineral water gitu kan, water mineral, air mineral, air putih. Ya gitulah ya, air-air yang kemasan kayak gitu ya kan. Karena itu akhirnya berpikir orang, ngapain harus ke kompetitor, orang di sini aja banyak, tinggal dia ngetes harga. Oh ternyata kompetitif juga, pelayanannya bagus juga, gara-gara show of force, gara-gara unjuk gigi, gara-gara unjuk potensi, unjuk kekuatan, banyak gak orang terpancing untuk datang ke UMKM kamu, ke toko kamu, ke warung kamu, ke gerai kamu, ke outlet kamu. Bagus. Jadi show of force bukan ria. Jadi unjuk gigi, unjuk kekuatan, ya bukan ria ya, bukan pamer. Ya memang harus pamer. Dagang tuh harus pamer. Kalau ya dipamerin aja, nggak dilala, dipegang orang, dipilih orang, dilihat, dipelajari, dibeli, itu udah dipamerin, udah dipajang. Gimana kita sembunyiin? Ya kalau ketemunya customer yang aktif, selalu nanya. Kalau ketemu yang pasif, oh nggak ada, ya udah dia ngebatin, oh nggak ada, kosong. Lah bisa tahu kosong dari mana? Dia lihat raknya kosong, dia nggak berinisiatif untuk aktif bertanya. Kan 99% customer Indonesia tuh pasif. Jadi aktif kalau di stimulus, dirangsang dan di gimana ya, difasilitasi untuk menjadi aktif. Nggak akan nanya dia. Begitu dilihat di rak kosong, kosong. Padahal kita telat display, telat nge-refill, belum ngeluarin, belum ngambil dari gudang, belum nata, belum kasih harga. Itu kita telat display. Gimana kalau seandainya udah benar-benar dipamerin? Kan berbeda tuh nanti. Nah, acara dipamerin, acara di display, acara ditata, itu bagian dari show of force, itu bagian dari unjuk gigi, unjuk kekuatan, diunjukin semua
segala sesuatu yang menyebabkan kamu punya omset bersamanya, segala sesuatu yang menyebabkan ada profit dan turnover bersama customer dan pelanggan loyalmu. Jadi unjuk gigi bukan ria, bukan pamer, emang harus dipamerin. Bukan sok tahu, senang-menang, enggak. Jadi jangan sampai dicampurin antara ria dengan pamerin produk. Dua hal yang berbeda. Pamerin produk kewajiban dari sebuah agenda metode display, ya kan? Kewajiban dari agenda memamerkan, dan pamerkan itu item kamu. Karena tadi saya bilang, dipamerkan, ditonjolkan, didisplay dengan demonstratif, enggak dilala orang tertarik terus memutuskan untuk membeli. Gimana diselimutin, diumpetin, di silent, tekep biar orang nggak lihat. Itu bukan show of force gitu. Jadi bahasa unjuk gigi, bahasa unjuk kekuatan, unjuk potensi, unjuk kebolehan, unjuk segala sesuatu yang menyebabkan kamu jadi keren bersama displaymu, kamu jadi keren dengan pajanganmu, kamu jadi keren dengan cara menata metode displaymu, itu menjadi kewajiban dari seorang pedagang, peritel, retailer, apalagi pengelola UMKM, pengelola franchise, pengelola kemitraan. Jadi show of force jangan salah tempat, jangan salah memaknai, jangan salah mengartikan, jangan ditelan dengan pemahaman yang sempit. Kok nggak dipajang? Ria entar, unjuk gigi, unjuk kebolehan. Emang kita doang, yang lain juga bisa. Ya nggak begitu gitu. Yang lain silakan juga gitu. Ya kan? Yang lain bertarung dan berkompetisi, beradu sama-sama pamerkan yang punya kita dan yang punya mereka. Masih ingat gak pesan dari atau koreksi dari kompetitor? Kompetitor lagi bilang, ayo floor displaymu tunjukkan sebanyak-banyaknya, sebaik-baiknya, sekating-kating price-nya, sedahsyatnya kamu punya standing POP, ayo tunjukkan. Sekerennya kamu punya mobiler, ayo tunjukkan. Saya akan tunjukkan juga seperti apa saya punya yang lebih baik dari yang punya kamu. Seperti apa tampilan kamu, aku akan tunjukkan yang lebih baik dari tampilanmu. Itu namanya kan pamer. Itu show of force. Itu unjuk gigi, unjuk kebolehan, unjuk potensi yang ada pada kita punya gerai, yang ada pada kita punya outlet, yang ada pada kita punya retail. Bukan di silent. Kalau di silent namanya apa ya? Dagang online juga dipamerin di tangan ya. Pasar abstrak juga dipamerin walaupun 1-2 biji. Jadi nggak ada yang namanya dagang itu tidak show of force. Tidak ada yang namanya dagang itu terus menyembunyikan, nggak ada. Kalaupun disembunyikan yang bentuknya banyak, kuantitinya berlebih, jumlahnya banyak, iya disembunyikan. Kalau semuanya di situ, ya begah lah ngelihatnya. Customer juga nggak bisa jalan. Manuver troli, apa segala macam juga nggak bisa. Tapi yang batasnya gimana harus diunjukkan, show of force tadi kejadian. Dipamerkan, show of force kejadian. Didemonstratifkan cara displaynya, di floor display Anda, show of force kejadian. Jadi jangan salah menengah menerjemahkan dan memahami show of force sepanjang kamu tidak paham. Tanya kepada yang ahlinya, show of force boleh gak sih dalam display? Harus. Show of force boleh gak sih di floor display? Harus. Di COC boleh, bahkan harus. Di OTC harus. Apalagi? Di clip stripmu? Iya. Dengan wobblermu? Iya. Dengan apalagi paletmu? Floundermu? Iya. Show of force, kewajiban di mana peritel justru mendapatkan nilai tambah. Peluang di atas peluang. Mendongkrak dia punya kinerja, meningkatkan dia punya omset, meningkatkan dia punya profit, meningkatkan dia punya turnover, meningkatkan dia punya GMROI, meningkatkan dia punya segala sesuatu yang menjadi target utama dari kerja retailmu, dari hari ke hari, dari minggu ke minggu, dari pekan ke pekan, dari bulan ke bulan sampai genap 1 semester. SO lah kamu, stock of name, untuk memastikan agar kelihatan nih unjuk gigi kita, unjuk kebolehan kita berhasil atau gagal. Jadi jangan salah memaknai show of force ya. Jangan memaknai dengan serampangan yang namanya unjuk gigi, unjuk kebolehan, unjuk potensi, dan unjuk segala sesuatu yang kita miliki dalam rangka dan dalam ranah di mana kita memang wajib melakukan semua itu untuk mencetak sebuah prestasi dan untuk mencetak sebuah reputasi bersama kinerja retailmu. Seperti itu. Jadi kurang lebih segala sesuatu yang harus dipamerkan, pamerkan. Segala sesuatu yang harus diunjukin, unjukin. Yang harus didemonstratifkan, demonstratifkan. Agar customer mendapat segala sesuatu dari hal positif bersama show of force-mu. Atau show of the force-mu. Atau show the of force-mu. Ya terserah. Yang pokoknya kalau bahasa kita unjuk gigi. Unjuk kekuatan. Unjuk potensi. Demonstrasikan segala sesuatu yang ada. Yang menimbulkan kans, peluang, dan kemungkinan peningkatan kinerja toko atau UMKM-mu bersama customer loyalmu. Kurang lebih seperti itu. Pastikan segala sesuatunya kalau seandainya kesulitan, ya ditanyakan kepada ahlinya.
kepada ekspertisnya, kepada orang yang menurut kamu dan menurut kita semua layak untuk ditanyakan semua itu. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan. Tulis juga segala sesuatu di kolom komentar ya. Jadi kita bisa tahu sih sebenarnya apa yang harus kita kedepankan dari setiap tema atau dari setiap konten gitu ya. Nah kalau seandainya memang kita malu dan ragu-ragu di kolom komentar, boleh japri saya, boleh telepon saya, boleh WA saya, tapi jangan email karena saya jarang banget baca email. Kalau nggak ditegurin nggak baca email gitu ya, karena ya udah terlalu banyak komunikasi terjalin by WA, by telepon, ya itu doang gitu. Atau by tatap muka ya, face to face. Monggo kalau mau face to face juga tinggal atur janji. Ke seluruh Indonesia insya Allah ya, kalau diizinkan sama Allah, bismillah insya Allah saya akan ya kampanye keliling bersama komunitas Ngasong Nusantara untuk berbagi di luar konten ini ya dalam bentuk ya tatap muka tadi gitu. Jadi kontennya namanya Kongara Channel, non kontennya namanya tatap muka langsung ke lapangan, ketemu dengan binaan-binaan yang merasa perlu mendapat sentuhan dari ya ide-ide atau materi-materi yang selama ini terjadi dan kejadian bersama konten kita. Itu kurang lebih ya. Mudah-mudahan cukup bisa dipahami. Lagi-lagi kalau tidak ada yang dipahami, tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan. Jika tidak perlu, ya dibuang. Jangan sembarang buangnya. Jangan sembarang untuk memusnahnya karena khawatir dimanfaatkan sama orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Yakinlah bahwa kesuksesan telah lama menanti.